أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat kepada kita sekalian. Dan salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam kali ini guru kita Al-Habib Ahsan bin Sahab akan membawakan materi tentang suatu kitab, yaitu tentang hadis, yaitu hadis Jibril, yang hadis diriwayatkan oleh pertemuan antara Rasulullah dan malaikat Jibril. Dalam kitab ini dikarang oleh Habib Zain bin Smith yang kini pada tahun 2024 ini telah berusia 88 tahun. Semoga Allah juga melimpahkan rahmat barokah bagi beliau. Dan mudah-mudahan dengan kajian kita ini Allah memberikan kemudahan kita untuk mencernanya dan melaksanakannya pesan-pesan daripada Rasulullah SAW. Serta dengan kehadiran kita ini, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari saat ini kita dengarkan nasihat-nasihat dari guru kita Habib Ahsan bin Sahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan, Allah berikan kepada kita. Khususnya adalah nikmat menjadi hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hamba yang selamat dunia dan akhirat adalah hamba yang beriman kepada Allah. Hamba yang mulia dunia dan akhirat hanyalah hamba yang beriman kepada Allah. Hamba yang selamat dari api neraka adalah hamba yang beriman kepada Allah. Hamba yang menjadi ahli sorga hanyalah hamba yang beriman kepada Allah. Jadi nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama, duduk bersama di dalam perkumpulan yang dapat meningkatkan iman kita kepada Allah, perkumpulan yang dapat menguatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi, semakin kuat imannya kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah itu selamat dari siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena cara agar kita selamat dari siksanya Allah adalah dengan mendekat kepada Allah. Lain halnya ketika kita takut ya dengan kejahatan orang lain atau dari kebuasan hewan yang buas atau dari kezaliman orang yang zalim, agar selamat kita jauhi.
Jadi takut kepada selain Allah kita jauhi, kecuali ketika kita takut kepada Allah. Tidak bisa kita menjauh dari Allah karena akan semakin celaka. Agar selamat daripada siksanya Allah, agar selamat dunia dan akhirat, satu-satunya cara adalah dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan meningkatkan iman kita kepada Allah. Alhamdulillah, insyaallah kita akan mengkaji salah satu kitab yang mulia, kitab yang sangat bermanfaat, yaitu yang dinamakan dengan kitab Hadis Jibril, menjelaskan tentang hadis yang berhubungan dengan malaikat Jibril ketika datang mengajarkan agama kepada umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disusun oleh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah wa mata'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa as'alullaha subhanahu al-fathal mubin wa kamalal yaqini wa tamkin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dalam hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan kepadanya, Allah ajarkan kepadanya ilmu agama. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ali kullim wa sahbihim wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ini adalah pendahuluan daripada kitab Hadis Jibril. Penyusun berkata, fahadhihi risalatun mukhtasaratun. Ini adalah risalah, kumpulan kitab kecil yang ringkas. Tashtamilu alal wajibatid diniyah min ulumil Islam wal iman wal ihsan. Yang terkandung di dalamnya adalah kewajiban-kewajiban agama dari ilmu-ilmu Islam, iman dan ihsan. Al-mazkurah fi hadis Jibril alaihi salam, yang disebut di dalam hadis Jibril alaihi salam. Wa huwa ma rawahu Muslimun fi sahihihi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mimma yalzamul mukallafa ma'rifatuha, yaitu ilmu-ilmu yang harus setiap orang mukallaf untuk mengetahuinya. Karena yang dimaksud di dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ya, menuntut ilmu kewajiban atas setiap orang muslim. Ilmu apa? Yaitu 3 ilmu ini, yaitu ilmu iman, Islam dan ihsan. Wa ta'udu alaihi thamaratuha, dan akan mendapatkan hasilnya, manfaatnya. Wa qad kana sayyiduna al-imam Syekhul Islam Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu, nawaddu an nashraha fi risalatin jami'atin hadits Jibril hina atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa indahu ashabuhu faqala ba'da khurujihi, hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Dan dahulu, yaitu seorang ulama besar, Syekhul Islam Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata bahwa kami ingin mensyarahkan, menjabarkan, menjelaskan di dalam risalah kitab yang kecil yang mengumpulkan kandungan-kandungan hadis Jibril.
ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama beliau ketika itu adalah para sahabat-sahabatnya. Dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata ketika keluarnya malaikat Jibril alaihissalam, ini adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian agama kalian. Faja'alna gaulahu hadza kal isyarati bil idni fi jam'i ma balagha ilaihi ilmunal qasir wa fahmunal fatir. Maka ucapan beliau ini adalah sebagai isyarat petunjuk izin untuk mengumpulkan penjelasan-penjelasan daripada hadis Jibril dengan ilmu kami yang sedikit, yang terbatas. Mimma huwa kasyarhi limastamala alihil hadithul mazkur, yaitu kitab yang menjelaskan kandungan-kandungan daripada hadis tersebut. Wa nas'alullaha ayyashraha lana sudur wa yuyassira lana al-umur innahu azizun ghafur halimun syakur. Wa nabda'u bi dzikri dzalikal hadits fa naqul, adapun hadis tersebut, hadis Jibril itu adalah an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Kata Sayyidina Umar, pernah suatu hari kami para sahabat duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Ittala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab. Tiba-tiba muncul, datang orang laki-laki yang pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, yang rambutnya sangat hitam, pekat. La yura alaihi atharus safari, tidak terlihat bekas musafir. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ya, ini ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah. Karena kota Mekah itu kota kecil, jadi satu sama lain saling mengenal. Kalau ada orang yang tidak dikenal, berarti orang dari luar. Kalau dari luar itu terlihat bekas musafirnya. Karena dahulu orang musafir bepergian, berjalan kaki, naik onta, lewat padang pasir, pasti berdebu, kusut berhari-hari, berbulan-bulan. Ini kata Sayyidina Umar bin Khattab, tidak ada seorang pun yang mengenalnya, tapi ini orang tidak ada bekas musafir. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, sampai orang itu tiba-tiba datang duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menempelkan kedua lututnya dengan kedua lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua tangannya pada kedua pahanya. Wa qala ya Muhammad, dan orang ini berkata, wahai Muhammad. Ini sebelum dilarang memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Setelah itu dilarang memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Dalam Al-Quran, jangan kamu jadikan panggilanmu kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti panggilanmu satu sama lain. Haram hukumnya memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Sebagai menunjukkan pengagungan kita, kemuliaan kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Kalau nabi-nabi yang lain dalam Al-Quran Allah panggil dengan namanya, ya Adam, ya Nuh, ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim, ya Daud.
dan lain sebagainya, ya Yahya, ya kan? Tapi nggak ada di dalam Al-Quran ya Muhammad, tidak ada. Nah, yang ada ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, ya. Ini bagaimana Allah mengagungkan, memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dilarang itu memanggil, ya. Kalau menyebut boleh, namun sebaiknya adabnya adalah dengan kedudukan beliau, ya, Sayyiduna Muhammad misalnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya dengan nama saja. Karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyid, pemimpin anak Adam, ya. Jadi kita panggil beliau dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbirni anil Islam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Orang ini bertanya, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Ya. Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam itu kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan kamu mendirikan sholat, kamu menunaikan zakat, kamu berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji menuju Ka'bah jika kamu mampu melakukan perjalanan menuju Ka'bah. Itu adalah Islam, ya. Nanti akan dijelaskan satu persatu tentang rukun Islam, tentang rukun iman, dan tentang ihsan. Faqala sadaqta, ya, orang itu lalu berkata, kamu benar, ya. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kata Sayyidina Umar bin Khattab, kami para sahabat merasa heran. Ini orang tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah dijawab dibenarkan. Berarti ini orang ngetes, ya. Ya, bukan bertanya. Siapa ini orang yang mengetes Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala fa akhbirni 'anil iman, lalu orang ini menanyakan lagi, kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Qala, dijawab oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya, qala sadaqta, orang ini menjawab lagi, kamu benar, ya. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, lalu orang ini bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala, dijawab oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah, atau kamu menyembah Allah seperti Allah yang melihatmu. Ya, ibadah kepada Allah seperti melihat kepada Allah. Jadi benar-benar khusyuk, benar-benar yakin, penuh dengan kesopanan, dengan tawadhu, dengan adab, ya. Atau kalau tidak bisa menyembah Allah, ibadah seperti dilihat oleh Allah. Misalnya kita kerja, ya, sambil diawasi oleh pimpinan kita, lain kerjanya kita ketika tidak diawasi, ya, sambil santai-santai biasa-biasa. Tapi kalau diawasi, oh, fokus, semangat, giat, ya, dan lain sebagainya. Ini ihsan itu adalah menyembah Allah, ibadah kepada Allah seperti diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ihsan, ibadah yang baik. Lalu fa akhbirni 'anis sa'ah, lalu orang ini bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang as-sa'ah. Sa'ah itu sesaat, ya. Itu adalah salah satu nama hari kiamat. Kiamat itu namanya sa'ah karena datangnya sesaat, ya, tiba-tiba langsung, ya.
Qala dijawab, kapan itu kiamat? Ya, qala dijawab oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ul anha bi'a'lama binasail. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Masalah kiamat wallahu a'lam, ya. Tidak ada yang tahu, ya. Qala, lalu orang ini bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya hari kiamat. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Qala dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda-tandanya antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Ini ulama menafsirkan dengan berbagai macam tafsiran. Di antaranya adalah wanita budak melahirkan tuannya adalah maknanya banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Ya, sekarang ini orang tua itu seperti budak anaknya, ya, yang melayani. Dahulu anak yang melayani orang tua, anak yang mengagungkan orang tua, anak yang menyayangi orang tuanya, yang menghormati. Sekarang kebalikan, ya, anak yang orang tua yang melayani anaknya, ya, tidak melayani orang tuanya, ya, tidak menghormati, tidak mengagungkan, tidak memuliakan. Justru anak yang orang tua yang memuliakan, anaknya mengagungkan, melayani, takut, ya. Sekarang kebalik, orang tua yang takut kepada anaknya, ya. Dahulu anak yang takut kepada orang tua, ya. Jadi tanda menunjukkan dekatnya kiamat itu banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya, orang tua yang takut kepada anaknya, ya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Dan di antara dekatnya hari kiamat, kamu melihat orang-orang yang hufah, tidak beralas kaki, urah, tidak berpakaian, ri'a al-alah, ya, miskin, banyak anaknya tapi miskin, ya. Ri'a asya, yang kerjaannya itu adalah menggembala kambing. Jadi ini istilah untuk orang yang sangat miskin, tidak beralas kaki, maknanya sendalnya, sepatunya, ya, sangat usang sekali, pakaiannya itu compang-camping, sangat usang, ya, istilahnya nggak berpakaian, ya. Yang banyak anaknya tapi sangat miskin sekali, kerjaannya itu adalah menggembala kambing, ya. Yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan, ya. Jadi orang-orang miskin tapi berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan, ya. Sekarang ini sudah sangat terlihat, ya. Dahulu raja-raja di Timur Tengah itu miskin-miskin, nggak punya apa-apa sebelum ditemukannya minyak, ya. Miskin, kerjaannya itu mengembala kambing, ya. Setelah ditemukan minyak, ya, lalu menjadi sangat kaya. Sekarang ini di Timur Tengah berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Nah, sekarang bangunan yang paling tinggi adalah di Dubai, ya. Sekarang di Jeddah mau dibangun lagi bangunan lebih tinggi dari Dubai, ya. Banyak bangunan-bangunan yang sangat tinggi, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Nyata apa yang dikabarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dekatnya hari kiamat, ya. Tsumma intalaqa, lalu orang ini yang bertanya pergi. Falabittu maliyan, ya, setelah beberapa lama. Tsumma qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah kamu tahu siapa waktu itu yang bertanya, ya. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, ya. Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, aku nggak tahu siapa itu wahai Rasulullah. Qala, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril, itu adalah malaikat Jibril, ya. Atakum yu'allimukum dinakum, datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi diutus oleh Allah malaikat Jibril
kepada Nabi Muhammad, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang agama agar dijawab sebagai ilmu untuk umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, karena seringnya malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rupa manusia. Ya, Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dengan rupa aslinya malaikat Jibril itu hanya 2 kali kurang lebih. Padahal malaikat Jibril itu 124.000 kali menemui Nabi Muhammad SAW. Hanya 2 kali melihat malaikat Jibril dengan rupa aslinya. Seringnya dengan rupa manusia, seringnya dengan rupa salah satu sahabat yang terkenal indahnya, gantengnya, bercahaya, yaitu yang namanya Dihyah Al-Kalabi. Karena malaikat Jibril cahaya, kalau berubah jadi manusia sangat indah sekali, bercahaya, ya. Nah, setelah dikabarkan itu adalah malaikat Jibril, ya, para sahabat nggak kaget-kaget banget. Coba kalau kita dikabarin itu malaikat Jibril, kagetnya luar biasa. Para sahabat biasa saja, ya, luar biasa malaikat Jibril, tapi nggak kaget-kaget banget, ya. Mengapa? Karena di hadapannya para sahabat ada yang lebih mulia daripada malaikat Jibril, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah makhluk yang paling afdol, ya. Ini yang namanya hadis Jibril. Terkandung di dalamnya ilmu-ilmu yang wajib untuk kita ketahui, yang wajib untuk kita cari, yang wajib untuk kita kaji, agar kita bisa benar iman kita kepada Allah, benar ibadah kita kepada Allah, benar diterima baik akhlak kita, ya, akhlak kita baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa ilmu orang imannya nggak benar, ibadahnya nggak benar, sifatnya, akhlaknya tidak benar, ya. Makanya mencari ilmu agama diwajibkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita kaji satu persatu, ya. Semoga kita diberi panjang umur, sehat walafiat, istiqomah, ya, di dalam mengkaji ilmu agama, di dalam ibadah kepada Allah. Allah kuatkan iman kita, Allah jaga iman kita, Allah selamatkan kita, muliakan kita, bahagiakan kita dunia dan akhirat. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.